Selamat siang, selamat sore teman-teman CLT, Mitra SIDP, dan kayaknya kita untuk sesi kali ini kedatangan juga beberapa teman rekomendasi dari teman-teman COP. Selamat datang di Community of Practice di periode 2026. Pertama-tama untuk mengawali Community of Practice ini, kita dengarkan dulu sambutan dari Program Manager Skills for Inclusive Digital Participation British Council, Mbak Emma Yunita. Silakan Mbak Ita. Terima kasih Kak Tere untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, peserta dari Community of Practice SIDP. Perkenalkan, nama saya Emma Yunita, selaku Project Manager untuk Skill for Inclusive Digital Participation di Indonesia. Senang sekali kegiatan COP ini bisa kembali project fasilitasi karena di tahun ini atau tepatnya dari September kemarin kita sudah memulai kembali activity dari SIDP dan kemudian di bulan April ini kita kick off dengan Community of Practice untuk periode 2026 tuh. Nah, kegiatan COP sendiri ini bagian dari Project SIDP. Ya, ini adalah sebuah platform yang kita desain untuk membuka ruang belajar bagi alumni SIDP. Dalam hal ini bisa CLT, kemudian mitranya. Kita saling belajar, peer learning, yang nanti CLT akan menjadi speaker juga untuk bisa sharing pengalaman mereka dalam mendeliver pelatihan digital inklusif di komunitas mereka masing-masing. Selain community practice di level negara, di level country, nanti juga akan ada COP internasional. Nah, COP internasional ini menggabungkan negara-negara yang melaksanakan kegiatan SIDP, yaitu Kenya, Indonesia, Nigeria, Uganda, South Africa, dan juga Brazil. Nah, tapi untuk international community ini kemungkinan akan kita laksanakan mungkin di sekitar Juni atau Juli begitu. Nah, sementara untuk level country akan kita lakukan 1 kali sebulan nantinya, dimulai dengan hari ini. Nah, mungkin informasi yang saya sampaikan ini sedikit memberikan gambaran kepada khususnya para grantee SIDP yang baru terpilih di tahun ini, yaitu ada 3 organisasi. Yang pertama, Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan Mulia yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur. Lalu Yayasan Sama-sama Tanah Papua di Sentani, Jaya, Papua. Dan yang ketiga, Lombok Research Center yang berlokasi di Lombok Timur. Jadi harapannya para mitra baik yang lama ataupun yang baru bisa secara aktif mengikuti kegiatan ini dan juga mendorong para CLT-nya untuk tetap mengikuti kegiatan COP ini. Saya rasa itu saja, tidak mau mengambil waktu untuk sesinya Mas Ferry. Itu saja dari saya, Kak Tere. Terima kasih banyak dan selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ita untuk sambutannya. Nah, sesi pertama COP ini, seperti yang teman-teman juga tahu, mengambil tema Effective Project Documentation. Dan hari ini kita beruntung banget karena kita belajar langsung dari ahlinya di dunia visual storytelling. Saya akan share sebentar profil beliau. Yang hari ini akan memandu sesi kita adalah Mas Ferry Latif. Beliau adalah seniman visual, fotografer, videografer, karyanya sudah melanglang buana dari National Geographic Indonesia hingga kantor berita internasional seperti Reuters. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Ferry Latif. Silakan Mas Ferry. Oke, salam kenal semua. Terima kasih Mbak Tere, terima kasih Mbak Ita, Mbak Santi, dan kasih kesempatan saya. Saya ingin share layar dulu. Silakan ya teman-teman, saya ada satu pertanyaan dari saya. Foto itu untuk apa sebenarnya? Visual itu untuk apa bagi kita? Angkat tangan kalau ada yang bisa jawab ya. Foto itu untuk apa sebenarnya? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Foto itu untuk apa sebenarnya? Foto yang kita buat tuh dalam program itu untuk apa? Atau foto sehari-hari kita lah untuk apa? Ini dokumentasi dan kenalan. Oke, benar. Terus apa? Terus setelah didokumentasi, dikenal, terus apa? Kira-kira apa?
Siapa Publikasi, Bang Ferry. publikasi ya, setelah dipublikasi kenapa? Ya, setelah dipublikasi apa? Sebagai data. Data, ya bisa data. Benar itu semua ya. Jadi teman-teman, foto itu memang dokumentasi, kenangan juga, publikasi juga data. Tapi ada hal yang paling prinsip ya. Ada yang paling prinsip untuk kita membuat foto jurnalistik atau foto-foto report ya. Apa? Kita masuk ke pelajarannya langsung ya. Jadi kita bisa tahu untuk apa kita foto. Oke ya. Saya mau share screen dulu. Foto untuk apa? Jadi foto ini saya buat untuk LBH Indonesia. Waktu itu rancangan undang-undang disabilitas, penyandang disabilitas sama DPR tuh lambat banget disetujui gitu loh. Akhirnya mereka bergerak menggerakkan demo untuk DPR untuk segera menyetujui undang-undang itu. Dan demo ini saya diminta sama LBH Indonesia, LBHI. Ini saya buat fotonya untuk kampanye tentang gerakan mereka gitu nih. Kalau kita lihat foto ini kan terlihat semangatnya ya, dan wajahnya tidak dilihatkan, tapi mereka bergerak ke depan gitu. Ini semiotik sebenarnya foto-fotonya. Ini foto-foto untuk kampanye, kampanye untuk disabilitas ya, bahwa teman-teman disabilitas tidak tinggal diam gitu. Oke, selanjutnya ya teman-teman, ini teman-teman saya kasih waktu 10 detik atau 20 detik lah ya, saya stopwatch. Tolong perhatikan gambar ini. Tolong perhatikan gambar ini ya. Saya stopwatch 20 detik, kira-kira 1, 2 ya, sampai 20 detik kita ganti gambarnya. Silakan perhatikan aja satu-satu semua gambarnya. Oke, sudah 20 detik saya ganti gambarnya. Oke ya, saya ganti gambarnya sudah 20 detik. Saya mau tanya teman-teman, kita interaksi aja ya. Coba satu orang saya tunjuk boleh ya? Satu orang saya tunjuk. Teman dari Papua ada nggak? Di Papua, tadi Kak Wila bukan sih dari Papua? Teman dari Papua ada ya? Ini dari NTT saya ini. Coba dari NTT, coba. Ya, NTT, Pak. dari gambar pertama yang tadi foto, coba sebutkan beberapa gambar yang ada yang terlihat. Presiden Obama, anak bayi, Oke. apel, gelas. Gambar kedua, kaca, tongkat, dan mungkin itu saja Bapak. Jadi Gitu ya. Tadi yang gambar teringatnya berapa banyak? 4, 4. Yang kata-kata berapa? 2. Ya, ini ngebuktiin bahwa visual itu lebih nancep di kepala orang dibandingin kata-kata. Tapi ada juga beberapa orang yang malah kata-kata tuh lebih kuat. Tapi kebanyakan visual tuh lebih mengingat orang. Oleh karena itu kemudian banyak iklan-iklan ya, iklan-iklan dan segala macam itu menggunakan visual gitu. Menggunakan visual dan tagline supaya orang kata-katanya terus diingat. Jadi 2 hal itu yang digunakan orang untuk mengkampanyekan, mempropagandakan sesuatu ya. Saya kasih satu contoh, ini adalah foto tentang ketika pasukan Amerika mendarat di Iwo Jima. Ini pertama kali setelah Pearl Harbor dihancurkan dan Amerika ngebalas mendarat. Ini fotonya sederhana. Sebenarnya fotonya ini enak. Aslinya benderanya sudah terpasang, tapi kemudian dari kapal induk sama komandan marinir dilihat, kok benderanya kecil. Kirim satu grup lagi, mereka kirim satu grup dan bawa wartawan. Kemudian difoto. Dan hitungan 17,5 jam kemudian, foto ini tampil di halaman depan sekutunya Amerika. Jadi moral perangnya bangkit, ya, moral kemenangannya bangkit setelah melihat Jepang berhasil menduduki seperti itu. Walaupun hanya pulau terselatan ya, tapi itu kan salah satu Amerika bisa menjejakkan kaki di situ. Foto ini dibikin film, ada beberapa film Hollywood tentang foto ini ya. Betapa foto ini bisa menggugah orang untuk berani melawan fasisme di mana-mana di kota Amerika. Kemudian idenya diikutin sama Rusia ketika berhadapan dengan Jerman. Ya, jadi ini yang diduduki adalah Reichstag kalau nggak salah ya. Itu gedung parlemen. Si fotografernya bilang nanti kalau gedung ini jatuh ke tangan Rusia, dia akan memasang bendera Rusia di sana. Seperti yang dibuat sama marinir Amerika itu. Benderanya sebenarnya bukan bendera, tapi tetap blackpink omnya yang punya restoran dipinjam kemudian digambar sebagai bendera Rusia. Ini lalu set up ya.
paginya jatuh ke tangan Rusia, fotonya jadi, kemudian cetak edar kemana-mana, cepat. Tapi sorenya gedung ini dikuasai lagi sama Jerman. Hari-hari berikutnya wartawan datang mengkonfirmasi bahwa ditembakin Jerman gitu loh. Tapi itu nggak penting, karena foto ini sudah beredar. Ini salah satu dampak berita ya teman-teman. Jadi kalau kita ngeluarin berita, ngeliat pernyataan, hati-hati banget. Ketika kita ngeluarin berita, berita pertama itu akan diingat orang dibandingin dengan berita ralatnya. Ya, walaupun ralat bener apa nggak segala macam, akan pusing tuh. Ya, akan pusing untuk berita ralat itu untuk nggak bisa kembali ke posisi berita awal. Apalagi zaman medsos sekarang ya, begitu kita salah nge-tweet, segala verifikasi itu nggak berguna karena orang berita pertama itu biasanya lebih nancap di kepala orang. Begitu juga foto-foto yang kita hasilkan itu akan menggugah orang gitu loh. Ini ya, jadi behind the scene seperti ini. Jadi ini memang setting tidak heroik sebenarnya. Memang disetting betul bahwa ini pengibarannya dibuat sedemikian rupa supaya menggugah mental perang sekutu Soviet di mana-mana gitu ya. Nah terus foto untuk apa sebenarnya? Ada yang ini jawaban sebenarnya. Foto yang kita lakukan untuk memprovokasi ya, kita benar mendokumentasikan, kita benar mempublikasikan, kita benar untuk data, tapi foto-foto itu harus bermakna bagi pengambil keputusan. Donaturnya mau nggak nih? Ini kegiatan kita nih, kalau foto-foto kita tidak memprovokasi ya tidak kuat ya, donatur juga males. Pengambil kebijakan juga males gitu kan, wah ngapain sih gitu, biasa aja. Tapi ketika foto banjirnya kuat, banjir di mana-mana, yang ngambil kebijakan juga berpikir untuk tidak mengambil kebijakan untuk mendukung terprovokasi oleh foto-foto itu. Jadi memang tugas foto visual itu biasanya untuk memprovokasi, mau iklan sunset yang mengkilat, minuman apapun, minuman ini kan memprovokasi untuk men-trigger orang supaya beli gitu. Jadi ada tindakan lanjutan dari foto itu. Ini jadi teman-teman mindset ketika kita membuat foto, sebaiknya itu foto ini dibuat untuk menggugah orang. Ya supaya membuat orang terinspirasi dan mendukung gerakan kita. Pertanyaannya foto bagus tuh seperti apa sih? Ada yang bisa jawab loh, foto bagus seperti apa kira-kira teman? Silakan angkat jari kalau ada yang bisa jawab, silakan langsung aja. Foto bagus tuh seperti apa menurut? Silakan teman-teman. Silakan. Ada Kak Andre Maure. Ya, foto yang bagus harus bisa bercerita ya, Mbak Ferry. Bercerita, terus ada lagi nggak? Yang lain ceritanya gimana tuh? Kalau bisa memprovokasi dan bisa jadi bahan untuk kampanye juga ya. Nah, syaratnya apa kalau bisa kita provokasi apa? Syaratnya apa tuh? Supaya kita bisa terprovokasi. Apa yang harus disentuh? Ya jadi foto yang bagus itu adalah apa yang menghubungkan antara fotografer dengan orang yang melihat fotonya. Biasanya yang menghubungkan adalah emosi itu sangat penting dalam fotografi ya. Misalnya saya pernah ke Sumba. Waktu itu sore, bagus banget langit, sunset, kemudian kita duduk di danau waktu itu ya, sama Jeffrey bertiga loh. Nah, kemudian saya foto. Karena fotonya tekniknya benar, apa yang kita lihat malah lebih bagus hasil fotonya dibandingin apa yang kita lihat ya. Foto tuh hebatnya foto bisa lebih bagus dari apa yang realnya gitu. Ketika kita lihat hasil yang bagus, foto itu jadi bagi kita untuk menyampaikan emosi. Ketika orang lihat foto itu, emosi yang kita sampaikan tertangkap dengan emosi dia. Ketika orang itu tersentuh, tergerak, biasanya orang bilang, ini bagus fotonya, gue pengen kemari deh gitu. Jadi secara emosional, dia terhubung dengan fotografernya, melihat kondisi yang sama. Seperti juga ketika perang di mana-mana, tsunami, orang ingin melihat fotonya, sehingga orang memberi bantuan. Jadi emosi yang kita untuk bisa memprovokasi, emosi yang melihat foto kita tersentuh dulu gitu. Jadi syaratnya emosi bermain ya. Untuk itu ketika motret gunanya empati ya. Gunanya empati supaya kita bisa merasakan apa yang kita lihat dan kita terhubung dengan apa yang kita lihat dan menangkapnya dengan kamera kita. Ketika kita bisa menangkap emosinya, jadi sebuah foto itu alat untuk menyebar emosi kita. Gitu ya, teman-teman. Jadi perhatikan. Pikirin dulu kita bikin foto untuk apa nih. Wah kita pengen ini, ngomporin ini. Kita bikin emosi mungkin yang akhirnya bisa terpancing untuk bergerak gitu. Dan bukan provokasi nih, ya gitu ya. Ini salah contohnya nih.
Saya pernah ikut workshop Stephen Moses ya di Guta dulu ya. Ini salah satu foto ya, betapa hati itu menggerakkan orang. Visual itu bisa menggerakkan orang. Penglihatan kita bisa menggerakkan orang. Ada ini di Frankfurt, Hasin Frankfurt kalau nggak salah Jerman, Stephen Moses orang Jerman. Mereka tersegregasi ya, terpisah hidupnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, ya. Jadi hati perempuan kulit putih ini tergerak hatinya ya. Ya, wajah ini yang menggerakkan emosinya. Ya, wajah ini yang menggerakkan emosinya sehingga perempuan itu bergerak. Ya, jadi kalau ketika menyentuh hati, melihat malaikat kecil itu, siapapun akan bergerak hatinya. Jadi yang pertama dan dengan mata dia melihat melalui mata emosi itu tersampaikan gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, perhatikan emosi ketika kita ingin memotret tentang program, sehingga ketika kita memotret program bisa mengetuk hati orang banyak untuk bergerak gitu loh, untuk pendukung. Selanjutnya ini saya kasih contoh foto-foto yang pernah saya buat. Ini untuk Koran Tempo tentang Patricia. Sekali lagi kita akan banyak berhubungan dengan disabilitas dan kemiskinan. Mohon jangan eksploitasi, jangan perlihatkan kemiskinannya. Kita bisa perlihatkan kemiskinannya, tapi jangan membuat seperti menderita, tapi supaya untuk bangkit gitu loh. Semangat untuk bergerak ke depan gitu ya. Jadi kelihatan optimisme, kelihatan perjuangan, kelihatan positif, hal-hal positif. Ini pengalaman saya punya editor video baru. Dia dapat kerjaan dari Eropa lah kira-kira gitu ya, untuk ngedit tentang disabilitas dan program yang melibatkan kelompok minoritas, kelompok terpinggirkan, marginal. Karena dia biasa kerja di TV, kemudian kerja di NGO, pendekatannya beda. TV Indonesia kan biasa menye-menye kan. Orang miskin, kelihatan dibantu, seneng, nangis-nangis. Begitu dia bikin edit video seperti itu, hasilnya ditolak. Oh jangan nih, ini kamu menjual kemiskinan, kamu harus jual semangatnya dia. Betapa dia berani melawan kemiskinan dan bangkit gitu. Positif, jadi orangnya positif, bukan orangnya menjual kemiskinan. Gaya gambarnya orang nangis di pojokan. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Jadi gambar-gambar positif itu penting untuk foto-foto program ya, impact program. Menjual kemiskinan sekarang udah nggak laku, tapi menjual semangat itu yang sekarang orang akan melihatnya. Ya, ini foto-foto ya, nanti saya akan bercerita kenapa saya memotret seperti itu, ada detail ya. Terus ada banyak orang, terus ada 2 orang doang ya, terus ada ini kelompok ya, terus ada ini fotonya. Ini foto-foto untuk asesmen sebenarnya, foto-foto untuk mendukung aksesibilitas teman-teman disabilitas, bahwa mereka boleh doang bisa punya akses, masa satu kursi bisa 4 orang gini gitu loh. Repotnya mau di Indonesia gitu ya. Jadi foto-foto ini kan bisa untuk kampanye aksesibilitas itu. Ini dia dengan orang tuanya. Kemudian juga ini foto-foto contoh misalnya, walaupun saya disabilitas, saya bisa tampil cantik dong. Kenapa enggak gitu loh. Jadi ekualitas kita tampilkan gitu loh. Jadi tidak orang disabilitas hanya pojok di rumah dan sendirian tinggal di mana-mana loh. Kita bisa gaul juga dong, bisa keren. Gitu. Pas kemudian dia masuk TV ya, ini saya bikin untuk Tempo waktu itu. Hal-hal yang kelihatan kemampuan dia gitu, kemampuan dia ya. Saya tutup ceritanya dengan foto dia dengan calon suaminya waktu itu. Sekarang udah nikah ya, dengan orang bule gitu ya, orang Denmark apa orang Eropa Utara. Nah terusnya ini foto untuk assignment untuk ILO ya, tentang yang bekerja di teman-teman ikut pelatihan training yang didukung sama ILO gitu ya. Teman-teman disabilitas belajar teknis STEM-nya untuk perempuan ya. Foto-foto ini dipakai ILO untuk mendukung upaya teman-teman disabilitas mendapat kesempatan kerja ya. Ini interaksi bahasa isyarat mereka. Ini peserta juga mempelajari elektronik. Kemudian yang belajar jahit gitu ya. Ini yang belajar mekanik mesin. Ini di kelasnya ya, di kelasnya. Ini melihatkan keberagaman disabilitas dari pakai tongkat, pakai kursi gitu ya. Ini juga ini lebih humanis ya, bahwa kalau kita ngelihat di sini kan nggak kelihatan disabilitasnya ya, tapi dengan ada tongkat di situ itu semiotik namanya. Kita bisa memasukkan unsur disabilitas tanpa memperlihatkan kekurangannya gitu, tapi memberikan semangatnya gitu. Ini ketika mereka makan di ruang makan ini enak, dan ketika mereka istirahat ketika pulang sekolah gitu ya. Kemudian ini saya buat foto perempuan dan sorghum, betapa foto ini punya impact kuat gitu ya.
Jadi foto-foto ini untuk KHT dan National Geographic waktu itu ya. Ini adalah panen pertama sorghum setelah sorghum hilang di pasaran, kemudian sama Mama Tata dibagiin bibit kemana-mana. Waktu itu ada organisasi salah satunya KHT ya, mendukung untuk penanaman bibit ini di mana-mana. Dan fokusnya di Flores Timur, kalau salah beberapa desa saya datangin, dan mereka ini panen awal, panen perdana sorghum setelah hilang dari pasaran itu. Jadi kondisi lahannya seperti ini, ya awalnya seperti ini. Mereka bakar, jadi sorghum itu malah bagus ditahan kering ini, jadi tanah krisis. Gunung di belakang sekarang sedang meletus tuh, sehari kemarin. Kemudian lahan berbatu seperti ini kelompok tani di sana. Dan mereka mulai menanam ya. Mereka mengupayakan sendiri. Ya semangat kerja. Jadi kita gotong royong. Dan ini mereka membuat embung sendiri. Karena embung dari pemerintah biasanya nggak kuat tuh. Begitu gempa langsung bocor. Ini mereka bikin embung sendiri, nampung air sendiri. Sampai panen gitu. Dan ini kegiatan mereka didukung sama romo-romo di sana ya. Pastor-pastor saya sangat mendukung kegiatan. Dia baju kuning itu romo. Dan ini foto detail ya. Tapi memperlihatkan bahwa sebagai semiotik bahwa kegiatan mereka itu untuk masa depan, untuk anak-anak mereka gitu. Hasil panennya seperti ini ya. Ini dibuat hasil grafik untuk cover. Kemudian mereka bersiap untuk panen raya ya di setiap desa. Jadi saya bergerak dari desa ke desa. Ini kalau nggak salah di Lembata ini, di Lembata panen juga. Ini di Tanjung Bunga. Ini Tanjung Bunga ya. Jadi ini masih Tanjung Bunga. Ini kalau ini di Liput Uben, agak ke barat lagi. Jadi ini panen-panen perdana. Dan ini Mama Tata penggerak sorghumnya gitu ya. Dan foto ini dipublish di mana-mana untuk gerakan pangan lokal nasional. Karena ini panen perdana waktu itu ya. Biasanya saya suka menaruh anak-anak. Tapi ingat ya, kalau British Council bikin foto, anak-anak tuh pakai konsen ya. Untuk memperlihatkan kesinambungan dengan masa depan gitu. Ini panen perdana dan mereka lupa ingat gimana cara merontoknya gitu. Masih kecil mereka ingat gitu ya. Tapi ketika nanam sendiri, mereka bingung gitu ya. Nah sekarang sudah banyak jenis sorghum ini, jenis sorghum yang lain lagi. Dan kemudian, ini acara begitu panen mereka masak ya. Ini mau makan pesta desa, ya pesta desa. Ini hasil olahan sorghum. Dan saya tutup ceritanya dengan anak-anak yang makan. Jadi pangan itu untuk masa depan, untuk anak-anak yang makan gitu. Ceritanya seperti itu. Dan foto-foto seperti ini untuk kampanye sorghum, untuk menggerakkan gerakan pangan lokal. Dan terbukti foto-foto ini bisa menggerakkan orang untuk menyumbang. Waktu itu, kadang-kadang NGO itu membantu hanya satu program. Sementara kadang-kadang setelah program ini selesai, ini mau diapain nih gitu kan ya. Ada NGO, mereka dibantu untuk produksi bibit, nanam, tapi ternyata lupa kalau habis nanam itu pasti panennya banyak. Panen banyak itu, dan ini puluhan hektar loh mereka tiba-tiba panen, 100 hektar kalau gitu ya. Perlu karung, perlu gudang, perlu yang kerja yang untuk panen. Dan mereka udah kehabisan dana karena programnya hanya nanam. Akhirnya dengan foto-foto ini kita bisa kampanye digandeng tangan. Digandeng tangan bisa, kemudian berhasil menggalang dana untuk pasca panen. Itu gunanya foto-foto ya. Jadi bisa menggerakkan orang untuk bergandeng tangan ya, untuk menggerakkan dana. Dan foto itu kan foto lama ya, tapi baru sebulan lalu ya, foto ini terpilih jadi buku untuk gerakan pangan lokal dari Kementerian Kebudayaan Masyarakat Adat. Dan ini bukunya jadi foto, dan foto ini dijadikan semangat untuk pergerakan pangan lokal gitu ya, dan bukunya sudah diterima menterinya gitu. Seperti itu kira-kira ya, bahwa foto itu bisa membuat pengambil kebijakan itu berpikir ulang, dia salah mengambil kebijakan gitu loh. Hanya ada di foto gitu, ngelihat foto, coba kalau fotonya banjir, ini juga mikir banjir ini gimana gitu ya, ini kan sorghum gitu kan. Apalagi sekarang pemerintah senang MBG nih, terus berusaha memasukkan pangan lokal ke MBG. Mereka nggak tahu caranya, gitu kan. Dan kita yang dihubungin gitu loh, disuruh mikirin gimana supaya pangan lokal, ya kita kritik, masa MBG, makanya Indomie, sosis sih, orang pangan lokal banyak gitu loh. Jadi mereka malah minta masukan gitu ya, kita untuk kebaikan kita sampaikan aja. Tapi foto-foto ini menggerakkan para pemangku kebijakan untuk melibatkan pangan lokal masuk ke dalam program pemerintah gitu. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi. Nah, dalam fotografi itu
dalam fotografi itu ada istilah single foto dan foto cerita. Apa syaratnya? Jadi single foto itu dipakai biasanya untuk headline majalah, koran, halaman depan cover majalah National Geographic gitu ya. Single foto dia stand alone. Single tapi kuat sudah bercerita banyak gitu ya. Itu biasanya cover gitu ya. Atau halaman headline. Tapi karena sekarang koran udah nggak ada, kita udah jadikan oleh single foto. Yang kita lihat single foto tuh banyak di Instagram. Bahkan sekarang Instagram mengembangkan foto story gitu, foto cerita gitu. Nah, saya mau ngebahas tentang single foto dulu. Jadi single foto itu pada intinya adalah, ini ada moto ya, kalau foto kita nggak bagus, berarti kita kurang dekat ke subjeknya gitu. Ini catatan penting, kalau foto kita berjarak, tidak akan merasa empatinya gitu. Begitu kita dekat, kita akan merasakan, kita bisa merasakan emosi, awalnya bisa kita tangkap melalui foto. Ini pengalaman saya. PR-nya adalah bagaimana membangun kedekatan dengan subjek foto. Nah, jadi teman-teman ketika ada program, pelajari betul programnya. Biasanya saya riset tuh. Ya kalau dalam jurnalistik, kita riset. Jadi ada 3 tahapan. Sebelum motret, ketika motret, dan setelah motret. Ketika motret, kita mau tahu nih, kita motret itu apa nih tujuannya nih. Kita riset dulu, terus kita bikin konsep motretnya kayak mana gitu ya. Kemudian ketika di lapangan, kreativitas, improvisasi, dan penyesuaian. Nah ini yang jam terbangnya tinggi, fotonya akan semakin bagus gitu. Makanya semakin banyak orang motret, akan terbiasa kreativitasnya dan improv dia. Dan cepat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah di lapangan. Kemudian after motret, dan ini bagian tersusah dari motret sebenarnya, dari proses visual narasi. Karena kita motret 100, yang diposting di Facebook, di Instagram, di IG, cuman 1 gitu loh fotonya, atau 2 gitu. Ini bagian tersusah dengan dari editing. Nah, workshop ini kita akan belajar sampai situ. Teman-teman, 2 kali pertemuan kita akan belajar sampai milih foto. Waktu itu saya pernah jadi asistennya Jeff Snapway, fixernya dia. Jadi ada pertanyaan, kenapa sih fotografer internasional tuh kalau motret selalu bagus? Jawabannya sederhana aja, ada yang riset. Jadi ketika dia datang ketemu saya, dia ngobrolnya pertama kali, Ferry, kalau kamu mau nyodorin apa yang harus saya foto, pertama kamu pikirkan visualnya bagaimana. Visualnya gimana sih gitu ya? Misalnya kayak kita motret masyarakat adat, dia nanya bajunya yang gimana? Bajunya warnanya apa yang dikenakan? Terus lingkungannya bagus nggak di foto? Terus kalau dia motret di luar, outdoor atau tidak, itu pengaruh ke visual ya. Terus bagaimana pencahayaannya gitu loh. Waktu itu James West sedang bikin foto untuk National Geographic dunia ya, internasional tentang Islam di Indonesia. Jadi dia masuk ke pengobatan tradisional Islam, ada 2 tempat, di Bekasi dan di Ciputat. Dia nanya, yang bagus cahaya yang mana? Oh, di Bekasi. Kalau yang banyak anak-anak di mana? Oh, yang banyak anak-anak ada di sini Pak gitu. Jadi dia memilih hal-hal yang secara cerita bisa dramatis. Akhirnya dia memilih yang ada anaknya, yang ada anak-anak gitu. Terus bagaimana posisi terbaik fotografer? Itu harus dipikirkan juga gitu ya. Jadi teman-teman, kalau nyewa venue, tolong nyewa venue bikin kegiatan yang bisa mengakomodasi kegiatan fotografer. Jangan sempit, jangan gelap. Kalau bisa terang. Ya kalau bisa terang dan enak, posisinya kasih jangan sempit-sempit banget, karena banyak fotografer yang nggak punya lensa lebar. Lensa lebar tuh mahal sehingga hasilnya nggak maksimal. Dia nanya momen puncaknya seperti apa, terus kalau saya motret ini cerita apa sih ceritanya sendiri, terus jadi banyak tanya dia. Jadi saya meriset semua dan menyodorkan. Jadi ketika saya sodorkan, saya udah tahu peristiwanya apa akan terjadi, dan dia harus motret sebelah mana, dan momen puncaknya di mana, dan sebaiknya the best time dia motret jam berapa gitu. Itu yang dilakukan seorang fixer atau preset. Makanya jangan kaget teman-teman, kalau fotografer dunia itu fotonya bagus-bagus, karena memang ada yang ngeriset. Nggak mungkin kan orang bule datang ke Indonesia bisa dapat titik ke lokasi, orang jalan di Jakarta aja kesasar, apalagi ke daerah-daerah seperti itu ya. Itu gunanya riset teman-teman ya. Jadi ketika motret, ketika ada program dari British Council, pelajarin program British Council sebenarnya seperti apa sih, terus tampilan impact videonya seperti apa, fotonya seperti apa yang ditampilin. Minta British Council, coba ada contoh-contohnya nggak? Supaya kita ketika kita bikin foto, kita bisa tahu ke arah mana nih fotonya, cerita apa yang disampaikan gitu ya. Single picture adalah the powerful picture, dia kuat gitu ya. Pertama apa? Harus enak dilihat. Ya, harus edelisius. Ini teori ini saya dapat dari WordPress foto ketika saya dapat beasiswa sana. Harus enak dilihat ini gerakan pangan lokal ya di masyarakat Gelar Alam. Foto ini nominasi Astra kemarin masuk final ya. Kemudian harus ekstrim, ingat ya, tadi harus edelisius. Kemudian harus ekstrim kontras ya. Ini di Tidore ini ya, debus. Orang melihatnya tuh akan berbekas di kepala nih, nyangkut.
wih gitu ya. Terus apa lagi? Harus mengejutkan fotonya ya. Ini saya buat fotonya di Pulau Seribu. Anak-anak yang sekolah pagi gitu nyebrang pulau antar pulau gitu ya. Foto-fotonya harus mirip. Terus yang tersadis, yang pokoknya terjal, jauh, kecil gitu ya. Nah, foto ini saya dapat di Kalimantan ketika saya masih sering keliaran di Kalimantan gitu loh. Jadi waktu zaman koran ya, digital belum seramai ini, saya keluar hotel, pintu hotel ada digantung koran hari itu, saya baca buka loh, ini ada orang hutan diikat dipukulin nih sama warga, kenapa? Oh, lokasinya dekat. Saya kontak teman saya fotografer di Kalimantan Barat, antara dia ikut motret, kemudian kita foto, ternyata foto ini dimuat Reuters kemudian. Dimuat Reuters dan ternyata tanggapannya luar biasa. Ini kayak tawanan perang gitu loh, dan manusia yang melakukan gitu. Jadi foto-foto yang kayak gini biasanya akan banyak mendapat perhatian orang. Terus memiliki unsur drama, lucu, sedih, dan tragedi gitu ya. Ini adalah korban Lapindo. Ini saya motret ketika Lapindo ini, bahkan kelihatan asap Lapindo tuh. Sawahnya kemudian tergusur lumpur jadi kering seperti ini, terus dia menguntit ranting-ranting yang terbawa ke kebunnya dia gitu untuk kayu bakar. Atau tidak biasa atau aneh, ini saya foto untuk Tempo juga ya. Ini foto-foto yang tidak biasa untuk manusia, ukuran manusia nih, manusia di rantai gitu ya. Ini mengembangkan banget ketika saya motret ini tampil di publish, baik yang nanya, ini motret gimana nih? Pengen dong motret kayak gini ya. Kemudian atau hal yang biasa dilihat dengan cara tidak biasa. Contohnya ini salah satu cover National Geographic yang paling laris ya. Jadi dia motret sepertinya ini settingan di studio ini, ingin bercerita tentang plastik di laut ya, sampah plastik. Jadi ini disetting betul di laut dan difoto di akuarium. Tapi ini kan hal yang biasa terjadi di masyarakat ya, tapi dieksekusi dengan istimewa seperti ini. Jadi begitu ditampilkan, geger orang ini bagus banget, ini sederhana tapi pesannya kuat banget gitu loh, bahwa airnya, bidang air itu dipenuhi plastik gitu loh. Jadi kan komposisi juga pengaruh, itu menceritakan bahwa air sedikit itu plastiknya segede gitu. Jadi ini mempengaruhi pembaca gitu ya. Kemudian foto-foto yang single picture itu, single standalone itu harus grafis dan warnanya kuat. Ini saya bikin foto di Misol ya, Raja Ampat, tentang gerakan untuk ya lingkungan. Jadi ada garuda rusak, luka, dipelihara, disembuhkan, terus dilepas pulang kembali gitu ya. Terus komposisinya menarik, yang seperti saya bilang tadi ya, ini komposisinya kalau dalam fotografi ini diagonal, jadi ini dibuat dipublish di cover National Geographic. Terus cari tempo yang paling tepat ya, ini saya bicara tempo yang paling tepat ya, temponya yang paling tepat, momen yang paling tepat, ini dipublish National Geographic juga. Untuk ngebahas ini, gimana cara bisa membuat foto seperti ini gitu ya, atau seperti ini gitu ya. Jadi ada apa? Atau seperti ini gitu ya, foto-fotonya. Ada pelangi di belakang ya. Kemudian atau seperti ini gitu ya. Nah, ada teorinya namanya. Ini untuk bikin foto single ya. Teorinya namanya adalah teori aktor dan panggung. Teman-teman pernah ya motret posenya buruk, latar belakang buruk. Sering kan? Posenya buruk tapi latar belakang bagus, sering banget kalau kayak gini nih. Atau gini, kita posenya udah bagus, actionnya udah bagus, kejadiannya bagus, tapi latar belakang buruk. Misalnya kita mau potret di sebuah pantai gitu ya, indah, atau di sebuah pegunungan, pinggir jalan. Kan ada tuh yang katanya Indomaret yang pemandangannya paling bagus tuh ya. Kita motret di depannya, begitu motret pose kita udah bagus, atau truk lewat ketutupan gunungnya kan bisa. Dan yang terbaik adalah aktor bagus, panggungnya bagus. Ini ada the best. Bagaimana mempraktekannya? Harus sabar. Ya, pengalaman saya harus sabar nunggu ya. Contohnya waktu saya dapat penugasan dari National Geographic motret ini, saya ngelihat loh kok ada bagus nih, ini di Lasem di Jawa Tengah, kota yang warga lokal dan warga pendatang Tionghoa itu harmoni. Jadi saya ingin menyampaikan pesan itu. Gimana cara menyampaikan orang lokal Jawa dan Tionghoa itu harmoni. Saya ingin dapat satu frame yang bisa bicara itu. Saya sudah melihat panggungnya, tinggal saya lihat gimana aktornya. Saya tunggu aktornya, tungguin aja. Lewat ini, ya, kayaknya nggak cocok nih. Ini kalau iklan VR sih cocok ya, tapi kalau untuk iklan kalau untuk storytelling tentang harmoni Jawa dan Tionghoa nih kurang. Ini nggak cocok kayaknya ya, kurang ya, tungguin aja. Ini nggak cocok nih, pasti mau mabar nih. Kemudian, dan inilah yang kemudian dipilih sama National Geographic itu. Jadi bisa menggambarkan tentang kehidupan orang Jawa di lingkungan pecinan seperti itu ya. Ini juga contohnya saya dapat ketika masih di Lasem, itu hujan, saya lihat nih
Panggungnya bagus nih, ada gerbang, kelenteng, ada lampion, ada hujan, ada lampu. Ini panggung bagus. Tinggal cari aktornya, tungguin ke samping, kurang bagus. Gak lama kemudian waktu itu Gubernur Ganjar datang bawa patwal gak bagus. Sampai akhirnya ketika acara mau mulai, mau selesai, sisa sedikit orang, saya baru dapat foto seperti ini. Ada orang pakai payung dan melintas. Yang menurut saya paling cocok untuk frame seperti ini gitu loh. Jadi bagaimana kita menunggu sampai dapat antara aktor dan panggungnya cocok gitu loh. Kemudian ini di tahap kritis, contoh ya. Saya lihat panggungnya udah bagus, aktornya bagus, tinggal kurang maksimal aja. Panggungnya itu laut, aktornya ada kuda, ada manusia. Saya tungguin, ini malah aktornya lebih kuat nih daripada latar belakangnya, daripada panggungnya. Tungguin lagi, nah ini udah mulai bagus nih. Tapi kok saya belum serak ya. Akhirnya tungguin sampai agak sorean baru dapat antara panggung dan aktornya bisa kayak engage gitu ya, seperti ini gitu. Jadi hal-hal kayak gini memang harus nunggu foto teman-teman ya. Jadi harus nunggu dan kita bisa mematchkan antara aktor dan panggung gitu. Seperti itu ya. Nah ini satu lagi teman-teman, saat kita membuat kamera, segenap energi kita, pemahaman estetika kita, wawasan kita terkumpul di ujung jari ya. Ketika kita mencet tombol handphone itu, pengetahuan kita tuh di ujung jari kita ketika mencetnya. Jadi semakin kita ngelihat banyak foto, semakin kita banyak diskusi, semakin kita ngelihat sering pameran, ini terkumpul di kepala kita sehingga terakomodasi di ujung jari kita ketika kita mencet gitu. Jadi itulah estetika kita gitu. Jadi gitu. Ada satu lagi, jangan lupa faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan itu tidak datang tiba-tiba. Kita siap ya. Dan ada kesempatan, kita siap, kita mau motret petir nih, kita udah power tripod, kita pasang kamera, petirnya nggak dapet. Begitu kita ada petir, kita nggak bawa kamera gitu ya, sama aja bohong gitu ya. Ada kesempatan bagus, ada kejadian bagus di depan, tapi memori handphone kita penuh, yang nggak mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Sampai saat ini untuk single picture, silakan teman-teman bertanya ya. Saya coba berhentikan dulu sebelum masuk ke teori selanjutnya. Silakan teman-teman. Banget, saya baru nulis di chat juga kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mau berkomentar atau mau sharing pengalaman. Oke, ini udah ada peminat nih dari Antoni Sinatra. Silakan Kak Antoni. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak Antoni. Izin bertanya Pak Ferry Latif. Bapak tadi kan bilang kalau ketika orang luar mereka mau datang ke Indonesia, mau melakukan dokumentasi, mereka pasti akan melakukan survei lebih dalam lah terkait hal tersebut. Nah, hal tersebut juga sebenarnya saya lakukan juga waktu kemarin saya menjalankan media lokal begitu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin kurang sesuai dengan pandangan orang lokal kita gitu. Kayak, repot amat sih ngapain harus kayak gini nih. Kalau tek aja mau ngambil ini, mau ambil aja lah gitu. Nah, bagaimana Pak Latif menghadapi situasi-situasi dengan, kan kita orang lokal nih, berhadapan dengan orang lokal. Kalau orang bule kan biasanya pasti pandangan mereka lebih wah kayak gitu. Nah, gimana pengalaman Bapak selama ini untuk bernegosiasi dan melakukan survei analytical dengan warga lokal yang ingin Bapak kunjungi itu biar mereka juga bisa memberikan info yang tepat lah untuk Bapak sebelum Bapak melakukan take di sana. Itu aja, terima kasih. Siapa namanya Mas tadi? Antoni ya? Sinatra? Siapa? Iya, saya Antoni Sinatra, betul. Antoni, gini ya, saya mau nanya hahaha. Jadi hahaha itu bahasa universal. Jadi saya nggak pernah ngeluarin kamera kalau baru datang ke tempat awal. Ya, karena kamera itu sangat memprovokasi orang. Begitu kita ngeliat kamera, orang akan terprovokasi ya. Walaupun tadinya nolak, tapi ketika ngeliat hasilnya bagus, mereka malah pengen pose gitu. Tapi kamera itu memprovokasi. Biasanya saya spend time aja dulu, spend time. Atau kalau kita punya rokok, yang suka ngerokok, bawa rokok aja. Bagi-bagi rokok atau permen, bagi-bagi permen gitu ya. Untuk ngomong, kalau mau ketemu di warung kopi, aja kopi gitu ya. Memang pendekatan ini kelihatannya nyuap ya, tapi enggak sih, sebenarnya itu kan kemanusiaan. Biasanya saya pada saya mau penugasan di Tibet, mau penugasan di Cina, mau penugasan di bahasa-bahasa yang nggak kenal, modalnya aja. Karena kita manusia kan, kalau kita senyum, nggak mungkin dibalas orang dengan marah-marah. Senyum aja modalnya. Ya kita senyum aja, senyum. Senyum pasti orang juga akan senyum gitu kan. Seperti itu ya. Jadi pendekatan sebagai manusia aja, ngobrol baik-baik. Nggak usah jadi so berkuasa gitu, so ngatur gitu ya. Tanya aja, malah tanya. Kalau bagi saya belajar di Yori Antar tuh, kalau masuk ke daerah tradisional ala lokal yang kita belum malah tanya,
Kesini mau apa? Saya mau belajar Pak. Sampaikan saya mau belajar. Belajar apa ya? Belajar dari orang sini gitu. Mau lihat gitu. Jadi seperti itu pendekatan Mas. Jadi jangan, kamera tuh terakhir yang saya keluarkan ketika saya baru tuh masuk ke daerah yang baru. Kecuali memang sudah ada fixer, itu gunanya fixer sebenarnya Mas. Fixer itu apa, asisten yang kita bayar, mereka yang untuk ngeratain jalan kita ketika masuk suatu daerah. Mereka yang bikin janji, mereka yang pertemuan, mereka sudah membuat kita tinggal datang, tinggal motret gitu ya. Itu gunanya fixer sebenarnya. Memang fixer tuh dibayar mahal di Jakarta ya, 100 sampai $200 per hari gitu. Kira-kira gitu Mas. Ya, jadi ada pertanyaan lagi ya? Silakan. Halo Mas, Ya. apa namanya tadi disampaikan kan kalau mau bikin foto yang bagus dan yang bisa berbicara itu kan riset gitu ya. Apakah yang dimaksud riset itu ngeliatin foto-foto orang, inspirasi seperti itu, atau kayak budaya kah, sosial kah yang ada di situ sehingga mungkin angle-angle-nya jika boleh begini, kalau ada di situ suatu daerah nggak boleh begitu dan lain sebagainya, itu yang dimaksud riset ini tuh yang mana ya, Mas? Makasih. Semua riset adalah hal-hal yang kita lakukan agar kita bisa mempelajari awal sebelum pemotretan dilakukan sebelum ke lapangan. Ya kita ngeliat foto orang, saya suka gitu kok. Saya jadi ngeliat ini waktu tugasan sini, saya cari siapa yang pernah bikin cerita di sini nih. Saya cari, saya pelajari. Oh di sini ada ini, di sini. Saya ngeliat oh ada kuda, apa yang kita bisa buat dengan kudanya nanti foto ya gitu. Terjadi memang riset seperti itu. Dari melihat gambar juga jadi riset. Ya. Nanya ke tetangga juga riset gitu ya. Nge-googling juga riset. Nanya AI malah bagus. Malah sekarang ya, tuh ada yang nanya nih barusan nih. AI gimana fotografer? Lo malah AI saya kebantu banget sama AI. Ya saya sekarang nanyanya DeepSeek. Kalau mau bikin story saya tanya cerita apa yang saya, malah dia ngajarin saya kayak bikin cerita kayak gini. Jadi kalau kreativitas AI gimana? Itu cover buku tadi itu sebenarnya kurang, kanan kirinya kurang lebar untuk cover. Kemudian AI yang ngebantu untuk membuat generatif feel kanan kirinya gitu. Ya foto yang tadi untuk cover buku ya, nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting kita tidak ngarang-ngarang cerita. AI dengan AI, AI itu mempertajam kerja kita. Saya bikin skrip sekarang video, semuanya pakai AI dulu. Jadi dengan AI saya nanya dengan mesin pencari segala macam dengan AI, malah saya skrip saya tinggal dipoles saja jadi kinclong gitu. Karena kita nggak perlu riset banyak, mereka udah nyiapin gitu ya. Ya bahkan bikin tulisan pun alurnya saya lihat itu bagus nih. Ada yang lebih bagus dari cara berpikir saya ya. Saya promptnya aja yang bagus gitu ya. Terus ada yang nanya lagi nih. Jadi itu nggak masalah Mas, malah itu akan memperkeren kita. Saya Irwan Rosudis mau bertanya, momen hal penting apa yang perlu diperhatikan dalam membentuk sebuah acara atau event? Nanti ada teorinya itu ya, ada teorinya. Itu dalam bentuk story jadi dalam event cerita apa yang kita sampaikan, foto-foto apa aja dalam event yang harus di capture, itu ada story-nya. Jadi kira silakan, ada lagi belum masuk ke situ, Mas Asmiati, LRC, Ibu atau Bapak ya, silakan lagi saya yang bertanya, langsung katakan aja. Silakan. Iya, Berikan halo Pak. Pak Ferry. Dari Ambon, Pak. Iya, Pak, pertanyaan saya menarik sekali teori Bapak tentang yang aktor dan panggung ini. Saya perhatikan memang kalau tidak menunggu momen yang tepat ini kayak sepertinya aktornya pun tidak bisa berperan dengan baik ya dengan latar belakang atau panggung yang memadai. Di foto-foto Bapak juga saya melihat bahwa kalau tidak ada komposisi yang baik juga pun sepertinya foto-fotonya akan terasa hambar gitu. Menurut Bapak atau pengalaman Bapak, biasanya komposisi apa yang Bapak biasa pakai? Kalau saya biasanya fotonya masih pakai yang rule of Ya itu bisa. third Pak, yang 6 kotak itu yang basic menurut saya. Yang teori 3 bagian ya. Jadi gini teman-teman. Iya. Komposisi yang paling bagus tuh hati kalian ngerasanya bagus apa enggak. Jadi sering kali ya, ini dalam fotografi apa, saya ngelihat hati saya tersentuh. Apa yang menyentuh kalian pertama itu yang biasanya yang paling bagus. Ya begitu, ya bagus nih saya foto. Terus begitu udah dapat foto, saya mengeksplor lebih lanjut. Begitu dipilih foto, kembali ke frame awal yang saya buat. Kenapa? Kerasan pertama itu begitu menggoda. Ya. Jadi rasakan dulu feel-nya, hatinya gitu loh. Ketika kita merasa ini bagus, itu nggak bohong. Ya, kayak kita nonton film ada lain 2 kan bagus kan, lucu, ketawa, itu nggak bohong. Apa yang kita rasakan nonton film Disney, kita nangis,
Itu nggak bohong. Yang kita feel pertama itu ketika kita merasakan ini bagus nih gitu ya, kita ambil aja gitu. Ya, biasanya yang pertama itu nggak bohong, jujur hati kita gitu ya. Gitu kira-kira teman. Jadi komposisi kalau istilahnya apa ya? Komposisi itu bisa memang membuat bagus, tapi yang lebih bagus tuh kontennya gitu ya. Kalau tanpa banyak foto-foto jurnalis, juara jurnalis dunia tuh fotonya goyang-goyang, tapi moodnya dapet. Ketika Benazir Bhutto kebomnya meninggal ya, itu fotonya goyang fotografernya, tapi menang gitu loh. Karena menggambarkan suasana saat itu, komposisinya acak-acakan juga gitu kan. Tapi menggambarkan suasana ketika lo motret di tengah bom dan dapat foto orang yang dibom gitu kan. Itu kan bagus banget gitu kan. Jadi kontennya gitu, ini gila tuh ini orang bisa dapat ya gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama hati kita dulu itu yang membuat foto kita sangat bermuatan emosi, karena yang menggerakkan tangan untuk ngambil foto adalah hati dulu. Dari hati, dari mata turun ke hati ya. Terus balik lagi ke mata untuk eksekusi, balik ke jari gitu. Itu ya Friska tadi. Oke, saya lanjutkan ke teori selanjutnya ya. Habis ini kita ngobrol. Teori selanjutnya kita ngomong foto story nih ya. Kita ngomong foto story. Tadi kan tentang foto single ya. Foto single tuh syaratnya apa ya tadi? Ada apa? Foto single ini saya ulang lagi ya. Foto single tuh syaratnya harus delicious. Kemudian harus ekstrim, terus ada mengejutkan foto-fotonya. Kemudian juga yang tersadis, terjauh, terkecil, terbau gitu ya, terkotor. Terus memiliki unsur drama. Terus tidak biasa atau aneh ya, foto-foto tidak biasa atau aneh atau hal biasa dilihat dengan cara tidak biasa seperti kita cover National Geographic ini, atau grafis dan warnanya kuat gitu ya. Terus ada komposisi menarik. Nah, komposisi itu hanya satu bagian dari teori membuat foto itu kuat gitu. Jadi nggak mendominasi. Yang terakhir adalah temponya paling tepat gitu. Tempo juga yang jadi momen, jadi kelihatan seperti foto ini misalnya. Oke, selanjutnya saya masuk ke teori bagaimana kita membuat foto cerita. Nah, ini foto cerita ini dipublish National Geographic ya. Ini tentang para asylum seeker, pencari suaka politik yang pengen ke Australia atau Selandia Baru atau Fiji, dan Indonesia jadi batu loncatan. Ini orang anak Afghanistan ini ya. Dan ini foto story ya. Jadi sama National Geographic, foto ini dijadikan foto pembuka ceritanya. Ya, jadi kayak orang di balik jeruji, tapi anak kecil di balik pagar gitu ya. Seperti ada yang ngebatasin gitu ya. Jadi ini tentang asylum seeker. Ini dalam foto story selalu ada foto pembuka. Ya, jadi dalam sebuah laporan selalu ada foto pembuka. Ya, bikin laporan program, covernya tuh foto pembukanya tuh, supaya orang tahu. Jadi seperti foto single, tapi kemudian jadi foto pembuka cerita. Dari foto ini orang tahu mau kemana nih arahnya. Jadi seperti gerbang cerita ya. Ada kondisi foto story ya. Ada kondisi foto story yang bisa harus teman-teman buat seperti gimana kalau bikin event. Tadi pertanyaannya ya. Ada foto pembukanya, establish shoot namanya. Kemudian ada foto lingkungannya, ada foto portrait, ada foto relationship, ada foto detail, dan foto penutup, foto closing. Dan ini ketika digabungkan jadi cerita, apalagi kita ngeditnya bagus. Dan kita akan belajar itu teman-teman. Belajar memilih foto yang mana yang bisa ketika sebuah event terlaksana, ceritanya jalan gitu ya. Oke ya. Bagaimana memilih foto untuk pertamanya, dan foto penutupnya, dan foto detailnya seperti apa. Terus foto potretnya apa gitu ya. Ini saya lewatin dulu. Nah, ini ada foto story pendek, foto story medium, foto story panjang. Foto story itu sebenarnya sederhana aja. Kita bikin album kawinan gitu ya. Itu foto story itu. Terus ada yang medium, kerjanya agak panjang, berbulan-bulan. Ada yang panjang, dia seumur hidup cuma bikin satu cerita, ada kayak gitu. Dan bikin foto story itu pendekatannya dokumenter ya. Jadi kita ke lapangan terjun, ceritanya gimana kejadian di lapangan. Kemudian ada still life model. Kita pakai skrip, kita bikin skrip. Kemudian ada perpaduan antara dokumenter sama model. Kita bikin dua-duanya gitu ya. Nah, WordPress Foto, lembaga pendidikan saya mendefinisikan foto story adalah foto yang berjumlah lebih dari satu foto. Jadi kalau dua foto berarti ada foto pembuka dan foto penutup. Jadi foto tentang tema yang sama. Foto story bisa dibangun oleh foto-foto yang dibuat beberapa fotografer dengan subjek sama. Jadi foto story itu misalnya teman-teman bikin foto tentang SIDP di mana-mana, terus fotonya dikumpulin, saya kurasi, kemudian bikin cerita SIDP di Indonesia. Ya, jadi dari foto-foto kalian nyumbang foto itu jadi foto story. Jadi tidak hanya harus satu orang yang bikin, tapi banyak orang yang dikurasi bisa jadi foto story. Nah, ini ada foto pembuka dan foto story ya. Sebagai gerbang cerita, dengan foto ini orang diberi gambaran cerita apa yang disampaikan. Saya bikin foto tahun 2010 nih, 12 tahun lalu di National Geographic tentang Semana Santa.
foto ini jadi pembuka. Jadi ngeliat foto ini orang tahu ini pasti cerita tentang ritual nih, ada salib, ada lilin segala macam gitu. Dan ini juga ini untuk National Geographic saya bikin tentang Jalan Raya Dengdes, Anyar Panarukan. Jadi ini diambil sama editornya, dipilih foto ketika di Panarukan di titik terakhirnya dan seperti kelihatan kayak zaman kolonial, perahu layar seperti itu. Dan memang jalan itu kan untuk logistik kan, jalan untuk logistik tentara waktu itu. Jadi di gambar juga editornya memilih seperti ujung tempat logistik, tempat titik angkut. Nah, terus foto-foto lingkungannya, ya. Foto lingkungannya nih. Ini kebetulan di Jakarta tuh banyak lahan nganggur, dan lahan nganggur itu sebelum dibangun biasanya sama petani digarap. Ada kangkung, ada sawi. Jadi kalau kalian makan malam di pinggir jalan, kangkung cah itu ya mungkin ngambil dari sini, atau sawi mie ayam ya. Ini ambil dari sini. Ini adalah foto lingkungannya. Tapi kemudian sama editornya dipilih jadi foto pembuka. Jadi foto lingkungan pun bisa jadi foto pembuka untuk ceritanya. Ini ketika saya ke Mentawai, ini foto lingkungannya seperti ini. Ya, terus foto potret orang-orang yang menjadi peraku dalam cerita kita. Ya, ketika saya ke Suku Anak Dalam, ini foto-foto Suku Anak Dalam ya. Ini foto potretnya ya. Dan ini Mama Aleta Baun di Timor ketika mengusir tambang marmer ya. Ini saya foto di lokasi tambang yang sekarang ditinggalkan sama perusahaan. Ini potret korban Lapindo. Ini potret orang-orang pesisir barat Sumatera ya. Terus ada relationship. Jadi hubungan antara orang dalam subjek fotonya dengan subjek foto yang lain. Ya. Jadi orang ngobrol, orang cicet, berinteraksi gitu, relationship ya. Seperti ini ya. Ini saya foto tentang contohnya penari topeng di Sukabumi yang pakai jilbab, Bu Haji juragannya ya, yang punya topengnya, dia ngawasin anak buahnya. Kemudian ini Mbah Gisang sebelum meninggal, kebetulan saya foto, dan dia bersama cucunya di kamar. Dia sebenarnya nggak punya cucu kandung, ini anak keponakannya yang diangkat anak jadi dia. Ini untuk Reader Digest waktu itu saya bikin, ini Mbah Gisang. Kemudian ini juga relationship ya, foto-foto potret atau relationship yang dikenal dengan Cina Benteng ya. Jadi perpaduan budaya Indonesia dan Betawi dengan budaya Indonesia lokal, Jawa Barat dan Tionghoa. Kemudian foto-foto detail ya, seperti ini foto-foto detail. Ini pengrajin gitar di Bandung ya. Foto detail pengrajin mie di Jogja, diletak dulu saya foto untuk Reader Digest juga. Ini saya foto untuk Tempo kalau nggak salah ya, tentang tambang minyak mentah liar di Sumatera Selatan. Dan kemudian ada closing. Nah, closing ini mau gimana? Mau dibikin jadi ending cerita akan bersambung, tergantung kita. Biar orang berinterpretasi masing-masing. Bisa jadi kesimpulan. Contoh studi kasus untuk foto story. Pendekatan still life menggunakan benda mati ya. Ini fotografernya pinter. Dia mereenact cerita Perang Dunia Kedua dengan menggunakan boneka. Ya. Ini kan kejadian-kejadian yang ada di buku sejarah semua. Kemudian diulang, difoto lagi sama dia. Ini menang WordPress foto loh. Menang ketiga untuk foto kategori story. Ya. Ini pakai boneka. Dia bisa dong. Waktu itu Roy dia bikin tentang gajah punah di Sumatera. Karena motret gajah susah, dia mau pakai boneka, bikin boneka, bikin ini di setting, kemudian jadi foto miniatur tentang kepunahan gajah gitu. Bisa kan jadi story tentang gajah yang punah. Ini tentang Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi foto-foto ini tadi muncul tuh di awal nih, sekarang ada lagi. Ya ini juga ya, ini foto-foto ini bisa di reenact. Jadi still foto cerita tuh bisa kita reenact gitu ya. Kemudian ada yang pendekatannya dokumenter. Makanya model dokumenter ini teman saya penderita HIV. Dia kena karena narkoba, rahimnya hancur, hanya sisa berapa persen yang bisa pokoknya untuk hamil susah. Jadi dia menggambarkan perasaannya, coba ceritakan perasaan dia dengan melalui foto. Kemudian waktu workshop kita bikin, dia menceritakan sepertinya dia hamil keguguran berapa kali gitu. Sepertinya ada tangan gelap yang ingin mengambil anaknya gitu. Jadi foto ini jadi simbolis banget. Tapi jadi foto cerita, foto selanjutnya kesedihan dia gitu ya. Foto selanjutnya ini pakai model ya, menggunakan model dengan script gitu. Ini kan relationship ya. Ini yang barusan foto portrait, ini relationship. Kemudian foto detail ketika dikabarkan hamil, kemudian dia keguguran lagi gitu ya. Ini foto-foto disuruh menceritakan. Tapi karena ini pamerannya di mall, kemudian kuratornya Firman Iksan, foto-foto seperti ini nggak elok ditampilkan. Kemudian dipilihlah hanya 2 foto jadi foto story, dan ini yang dipilih sama kuratornya. Dan ini foto closingnya seperti ini sebenarnya. Jadi tentang anak yang hilang gitu loh. Jadi ingin hamil tapi
nggak kesampaian terus. Jadi seperti anak itu diambil waktu gitu ya. Jadi sama kuratornya kemudian dipilih di bawah foto yang bisa mewakili perasaannya. Dan ini yang dia pamerkan di mall. Bagus fotonya. Hanya 2 foto story. Dan sangat estetik dan berseni gitu ya. 2 foto ini dipamerin ya. Melambangkan tentang ya telur dan anak gitu loh. Jadi harapan dia punya anak. Dan syukurnya sekarang dia sudah punya anak. Dan anaknya tidak mengidap HIV. Karena kalau kita mengidap HIV bisa hamil dan anaknya tidak HIV, ada metodenya gitu. Sekarang udah 2 lah anak kalau nggak salah ya. Mungkin foto story ini memicu dia untuk bersungguh-sungguh untuk bisa punya anak gitu ya. Saya nggak tahu juga ceritanya. Nah, terus ada dokumenter jurnal ya yang seperti kita buat biasa. Kemudian contohnya seperti ini. Ini Kemal Jufri, fotografer Indonesia, menang untuk story kedua WordPress Foto. Ini WordPress Foto adalah ajang foto paling bergengsi di dunia untuk jurnalis. Jadi tentang Merapi meletus waktu Mbah Marizan meninggal tuh. Ini foto ini difoto waktu, jadi ini tidak bersamaan waktu ini foto. Ini di foto pembukanya mungkin difoto ketika langit masih bersih ya. Berapa minggu kemudian atau berapa bulan sebulannya gitu ya. Atau berapa minggu sebelumnya. Kemudian ini sebagai opening. Langsung masuk ke detail dia. Bagaimana pedus gembel itu, benda-benda itu langsung kebakar kalau terkena peroplastik itu ya. Pedus gembel. Foto tentang korbannya. Ini pinter nih editornya. Nanti kita belajar milih foto seperti ini. Dia motret korban manusia, korban binatang, terus korban manusia. Ya, ini ada 3 korban nih. 1 di luar rumah, 1 binatang, 1 walaupun di dalam rumah udah merasa terlindung, ternyata tetap aja kena gitu ya. Yang 1, nah ini foto tentang para sukarelawan penyelamat. Ini kan foto relationship sebenarnya antara korban dan penyelamatnya dan lingkungannya juga ya. Kemudian foto selanjutnya adalah foto penyelamat. Nah ini para sukarelawan ini, kebetulan saya ada di lokasi tapi tidak di lokasi ini. Saya juga waktu itu jadi sukarelawan. Kita udah nggak tahu gunung itu meletus apa enggak. Kita hanya tahu dari seismograf dan laporan HT. Ketika kita sedang nolong ini tiba-tiba HT turun semua, ada erupsi lagi. Langsung kabur semua karena langit itu udah putih, udah nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Jadi ini hubungan alam dan manusia ketika dikabarkan ada bencana gitu ya, langsung ditinggal kabur gitu. Nah ini foto detail ya, sesuai teori tadi. Ada detail dan juga ada manusia di sampingnya. Itu mencerminkan ada kehidupan ya. Itu semiotik banget. Dan saya yakin fotografer ini motret bukan hanya 1 frame. Dia nunggu beberapa motor yang lewat dan dipilih motor yang orang pakai jaket kuning gitu. Untuk kontras saja, untuk estetika. Ini foto lingkungannya. Kemudian dia foto portrait korban-korbannya. Ini potret korban-korbannya. Dan yang terakhir closing ya, fotonya closing. Ditutup foto detail Buddha yang terudul abu dan seperti menangis. Jadi peradaban yang menangis gitu ya. Bencana itu membuat peradaban menangis. Foto ini semiotik banget, simbolik banget, dan menang di mana-mana nih foto ini nih. Foto detailnya menang, foto single, foto ceritanya menang, foto story gitu loh. Jadi fotonya sangat kuat. Nah itu jadi dalam foto story itu ada 2, ada 6 kondisi yang harus ada ya. Ada pembuka, opening, ada lingkungannya kayak gimana, tempat ceritanya, ada pelaku-pelakunya, potret orang-orangnya, terus ada hubungan antara orang-orangnya, ada foto detailnya, detail-detail, ada foto penutup. Jadi teman-teman yang nanya event, penuhi aja 6 kondisi ini, ceritanya akan terbangun. Ini contohnya ya, saya motret tentang orang utan yang sampai 13 tahun di lantai, kemudian kita bebasin ke Kalimantan gitu ya. Kita datang dengan International Air Rescue, dibebasin, kemudian ini kan foto detail ya. Tadi detail mata orang utan ya, kelihatannya sedih tuh. Kemudian di bios, ya ini foto relationship, tadi foto detail lagi ketika korban, terus kerantainya dibuka, ini foto relationship semua, ya ketika detail lagi, kemudian dibawa untuk di sanktuari, dilepas liarkan setelah dilatih ya di sanktuari sama Animal International Rescue gitu. Ini dalam perjalanan ya, ketika mau dilepas sanktuari, ini masuk sanktuari baru, lingkungan barunya dia. Dan ini juga ya, ini tentang yang tadi saya cerita. Dulu saya sering main ke Kalimantan, jadi suka dapat foto-foto seperti ini. Ya, orang tua itu perempuannya, ibunya, induknya selalu sama anaknya. Jadi kalau ada ibunya ketangkep, berarti anaknya mati, gitu. Atau anaknya ketangkep, berarti ibunya mati, gitu aja. Selalu berdua pasang-pasangan. Ternyata ini ceritanya sedih. Jadi sebenarnya dia masuk kampung imigran, bukan warga Dayak, karena warga Dayak terbiasa dengan
orangutan ini warga dari Jawa, dari pulau lain di kampung itu. Dan karena dia jadi hama makanin tanaman, karena hutannya semakin nipis, dia masuk ke perkampungan makanin tanaman warga, kemudian ditangkap. Karena dia orangutan kan tenaganya kuat banget, satu orangutan tuh bisa kayak 5 orang 10 orang gitu. Diakalin gimana cara nangkepnya, kemudian dipukulin, bener-bener dipukulin, kemudian dilempar ke empang sampai kelelep lemes, kemudian diangkat, kemudian baru diikat gitu ya. Jadi benar-benar nggak manusiawi. Ternyata ketika kita sampai, kita bebaskan, dia sudah lemas. Terus kemudian diperiksa ya sama dokternya, meninggal besok paginya. Karena setelah di otopsi, dokternya nangis kasih laporannya, dia meninggal gitu ya. Kemudian setelah otopsi, dia ketahuan meninggal karena paru-parunya penuh air. Ini foto story ini dimuat di Animal International Rescue gitu. Ini juga foto story yang saya buat tentang mental illness, ya, foto detail openingnya, ya, foto potret orangnya, foto detail lagi, ya, foto detail lagi, foto potret orangnya, foto detail lagi, foto detail, ya, dia melihat sorot matanya ya beda dengan manusia yang tidak sakit gitu ya. Kemudian ini foto lingkungannya, bagaimana cara menyembuhkannya adalah dengan beribadah dan zikir. Kemudian tengah malam dimandikan, kemudian disuruh zikir. Ini ketika mereka zikir, dan ini untuk closing ya, foto penutupnya. Foto penutupnya saya tutup dengan berdoa, artinya apa? Punya harapan. Saya selalu bikin foto, saya udah nggak pernah motret bencana lagi karena saya selalu motret pasca bencana ketika ada harapan gitu. Ini seperti contoh SDIP Belu nih, saya foto ya, Timur. Jadi teman-teman yang ketika melakukan bikin program, perhatikan, siapa tahu teman-teman tuh ada subjek atau teman-teman peserta pelatihan yang bisa diangkat ceritanya. Seperti ini, ibu ini adalah pendengarannya lemah. Dia pendengarannya lemah, jadi ikut pelatihan ini di Belu. Dan saya bikin potretnya di depan rumah. Tapi ingat ya teman-teman ya, untuk kebutuhan campaign tuh jangan hanya satu format. Ini kan hanya horizontal ya. Bikin juga mungkin format vertikalnya untuk spanduk atau gimana ya kalau digunakan untuk publikasi. Jadi bikin beberapa format vertikal horizontal gitu ya. Dan kita ingin bercerita dia ibu rumah tangga biasa yang bertani sehari-hari gitu ya. Dan hasil taninya ini yang mau dijual melalui pelatihan SDDP dengan digital gitu ya. Ini ketika dia pergi, ini lingkungannya lihat ya seperti ini. Terus ketika melakukan pelatihan, ya digital skill, dan dia pakai speaker tuh harus keras banget dan didekatkan ke kuping supaya pendengarannya dapat gitu ya. Dan dilatih motret seperti biasa teman-teman ya. Kemudian closingnya dia berani tampil gitu, berani tampil menyampaikan pandangan-pandangannya tentang pelatihan ini. Jadi teman-teman ketika ikut pelatihan, nanti melakukan pelatihan mulai dipantau aja siapa yang nanti kira-kira bisa dibikin story-nya gitu, ceritanya gitu ya. Kemudian pendokumentasi kegiatan kayak tadi ya, ini harus juga ya, perhatikan foto VIP yang datang ya. Kebetulan ini bosnya British Council datang, saya foto. Ini kan ini menggambarkan suasana juga kan, lingkungan seperti apa, tapi juga bisa potret. Ini bahasa isyarat, ini harus peka dengan ini dengan bahasa isyarat. Kemudian juga foto lingkungannya, lingkungan pelatihan seperti apa, seperti ini tampilkan semuanya. Kemudian foto potret-potret pelaku peserta pelatihannya ya. Foto peserta pelatihannya, potretnya ya. Terus detail-detail pelatihannya seperti apa. Ini penting untuk event ya. Terus lihat relationship antara instruktur dengan peserta dan peserta antar peserta juga. Terus kegiatan apa yang terjadi di sana harus difokus untuk laporan ya. Apa kegiatan apa aja yang dibuat sana. Ya, ini relationship antar peserta ini ya. Bikin potret lagi ya. Banyakin aja potret, apalagi kita lihat nih anak ini bisa jadi story kita nih untuk bikin pelaporan. Kita bikin ya. Ini di Ambon ya. Seperti sama juga Ambon ya. Ini ada foto relationship-nya. Ada foto lingkungan ke pelatihannya seperti apa ya. Ada foto VIP-nya, siapa pelatihnya ya. Ada lebih lagi ini ada dari environment-nya. Ya, ada foto detailnya, apa sih materi apa yang diajarin gitu ya. Terus ada aktivitas ya, ada aktivitasnya lihat, ada yang aktivitasnya agak lebar ya, nanti pilih gitu, ada aktivitas yang lebih padat, ada aktivitas lagi lihat ini relationship juga. Ini relationship ya, ini foto ini kalau untuk jadi kalender juga bagus nih. Ini foto-foto yang kita gunakan ya, ini potret juga ya. Lihat selalu optimis kan, lihat kelihatan foto-fotonya tuh semangat, energik, optimis, gak ada yang sedih menye-menye ya, nggak ada ya, semuanya bergerak dan aktivitasnya tuh semua orang sedang sibuk gitu ya, semua orang bekerja maksimal gitu ya.
Dan jangan lupa nanti bikin ini foto-foto closingnya aja untuk apa? Kalau closingnya mau ini silakan gitu ya, foto-foto bersama, foto grup ini penting. Dan misalnya seperti ini Bapak ini ya, saya udah lihat nih foto Bapak ini bagus nih kalau nanti jadi profil kita perhatikan gitu ya. Fokusin 1-2 orang yang kita bisa angkat ceritanya, kemudian kita eksekusi kemudian ketika kita bikin laporan ya, bikin potretnya gitu ya. Nama saya Abdurrahman Saibima. Saya ikut pelatihan tahun 2023. Saya ikut pelatihan ini untuk menambah agar saya lebih paham mengenai komputer. Karena bidang saya kan di percetakan sablon khususnya. Ya, yang bermanfaat itu saya bisa dapat desain pakai Canva itu, mengupload usaha saya melalui media sosial itu. Ada perubahan sebelum dan sesudah ikut pelatihan. Ini salah satu video yang saya buat bagaimana nanti bisa teman-teman ketika melakukan pelatihan sudah mulai awas ngelihat siapa yang bisa kemudian kita bikin ceritanya untuk kampanye untuk program gitu, untuk kemajuan kita bersama gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman dari hal ini ada pertanyaan nggak dari foto story ini? Silakan. Kalau ada mau nanya. Mungkin kita coba buka untuk 2 orang aja ya Mas Ferry ya. Soalnya ini penjelasan tugasnya juga akan ada kan. Oke. Buat teman-teman yang mau tanya, mungkin 2 orang aja untuk sisa waktu ini. Saya barangkali ya. Siapa? Cecep. Kalau tadi melihat contoh-contoh yang disampaikan gitu terkait foto story itu, mungkin emosinya tuh bisa dapat gitu ya. Bahkan hanya dengan melihat saja kita udah bisa merasakan atau bisa juga melihat sisi-sisi yang lain. Nah sebetulnya proses mengasahnya itu apakah sering ngambil foto? Kan kalau sekarang tuh sebetulnya keterbiasaan kita ngambil foto buat bikin postingan media sosial kan sering gitu ya. Ya. Tapi kok masih kayak kurang ruhnya gitu kalau ini tuh. Karena nggak ada yang kurasi, Mas. Karena nggak ada yang kurasi. Nah, di pelatihan ini kita belajar kurasi. Jadi kalau posting media sosial kan semua kita kan. Nah sekarang pelatihan ini ada yang nilai. Lu nggak bisa sembarangan lu. Jadi nah, nilainya tuh di situ malah sebenarnya nanti yang pentingnya di pertemuan kedua ketika kita bikin foto, saya kasih tugas, kemudian kita lihat foto ini layaknya gimana, foto mana yang dipakai, foto yang mana yang nggak dipakai gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi karena nggak ada kurasi. Seperti misalnya Kompas, misalnya National Geographic, dia postingan. Pasti bagus. Jadi kenapa? Karena ada editor. Kalau kita bukan editor kan, kalau kita kan selera kita, bener nggak? Ya somehow, kalau punya sendiri. Nah itu. Karena nggak ada kurasi, makanya nggak ada yang kurasi aja. Kalau ada kurasi, ada 2 kepala yang ada filter yang harus dilampaui dan itu nggak apa. Dan itu biasanya semakin difilter semakin halus hasilnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kurasi atau mungkin insting juga. Nah itu kan kalau kurasi itu asumsinya kan memang ada 2 ya. Yang satunya kan dari partner kita gitu. Nah, kalau mungkin kan dari kita ya. Ya insting memang itu bisa dilatih dong. Kan nanti kalau kita sering motret akan terlatih milih foto. Jadi misalnya ya ketika saya motret, sekarang saya mikir untuk program apa nih, untuk cover dalam apa untuk cover luar gitu, untuk spread dalam. Jadi biasanya kita siapin 2, horizontal, vertikal. Jadi ketika dipilih kita ada 2 versi gitu loh. Jadi hal-hal terlatih itu karena kita sering motret. Kalau kita nggak sering motret nggak akan bisa. Jadi pemahaman dasarnya kayak tadi ya, kebutuhannya buat apa sih? Nah itu jadi bergerak dari kebutuhan dulu. Sih, oke. Noted kalau itu. Siap, makasih Mas. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian kalau bisa langsung ke instruksi tugasnya deh Mas.
Oke ya, jadi teman-teman tugasnya adalah teman-teman membuat foto story apapun kegiatannya ya. Tugasnya adalah membuat foto cerita seperti yang saya sampaikan. Jadi ada 6 kondisi ya. Ada opening, ada lingkungannya seperti apa. Misalnya nanti ada yang milih tukang tahu atau teman-teman apa tombol ban pinggir jalan. Nah itu kita bikin story. Setiap orang bikin story. Satu orang minimal kita ngikutin standar ini aja. Kita bikin 6 foto aja ya. Tapi kalau mau ngasih banyak, kadang-kadang gini ya, dalam foto story itu, kita angkat dalam foto cukup. Ternyata enggak, kalau lebih banyak. Karena gini, kadang-kadang ada gambar bagus yang tidak bisa kita gunakan, gambar cantik, karena tidak menyambung dengan cerita sebelumnya, tidak ada benang merahnya gitu loh. Berdiri sendiri dia. Kadang-kadang dalam foto cerita itu kita nggak perlu foto bagus semua, yang penting fotonya nyambung, bercerita dari satu ke belakang, atmosfernya sama, moodnya sama gitu ya. Kenapa kemudian banyak fotografer membuat foto hitam putih? Kenapa? Menjaga mood supaya moodnya tetap stabil gitu. Kebayang nggak kalau kita motret di Papua, bisa terus kita motret ke Cina, kan itu warnanya beda banget kontrasnya. Ketika jadi satu buku, bikin bridgingnya susah tuh, makanya mereka bikin hitam putih supaya tidak kerasa aliran foto satu dengan yang lain gitu ya. Seperti ini juga, jadi teman-teman tugasnya ada membuat foto cerita, bikin judul apa gitu, pilih tukang apa kayak atau kegiatan ibu hari atau apa gitu ya, bikin ceritanya, atau tentang pengrajin ini bikin cerita, bikin 6 foto seperti ini. Tidak harus 6, lebih boleh, misalnya 10 foto. Saya minta bikin 10 sampai 12 foto ya setiap orang untuk membuat satu cerita. Dan ada kondisinya, dalam satu cerita ini harus ada single foto yang kuat dan harus ada potret yang kuat. Foto yang paling kuat itu, single foto yang kuatnya itu kalau bisa orang yang sedang bekerja. Tugasnya itu mencari kegiatannya yang sedang bekerja, benar-benar lihat kerjanya. Jadi kalau kita lihat teman-teman foto tadi ya, tidak ada foto yang tidak aktif. Foto action itu akan selalu lebih baik dibandingin tidak action, kecuali orang bersama dia. Jadi foto man in work itu esensi mencari nilai yang paling krusial dalam setiap aktivitas pekerjaan aktivitas. Kalau dia misalnya kayak tadi debus ya, yang ujung lidahnya ada benda tajamnya gitu ya, atau orang utan diikat gitu kan, jadi itu krusial banget tuh. Jadi hal-hal yang mencapai titik paling tinggi itu dari pekerjaan itu, misalnya orang sedang fokus ngelihat apa, atau masukin benang ke lubang jarum, ambil ketika dia fokus ngelihat apa benangnya masuk ke lubang jarum gitu. Jadi yang paling esensi dari pekerjaan itu ya, seperti ini ya ketika demo ya, atau seperti ini ya ketika menegakkan bendera. Kalau tiang benderanya lurus malah nggak maksimal karena udah sampai itu. Tapi ketika sedang berusaha begitu, ketika miring, terlihat upaya luar biasa ya tiang benderanya. Atau ini ya, jadi terlihat dia sedang fokus ngelihat pandangan matanya ke arah mesin gitu, posisi berdirinya. Ya, atau ini ketika dia fokus mendengarkan. Jadi ini made in work, ketika orang-orang benar sedang melakukan sesuatu dengan fokus dan seperti hilang di tengah orang lain gitu ya. Ya seperti ini ya. Kan ini kan made in work sedang menunjukkan ini kayak gini ya. Seperti ini gitu ya. Jadi kan sederhana, tapi ini kan orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan, yang satu bahasa isyarat, yang satu menyapa dengan halo gitu kan, yang sama-sama melakukan pekerjaan yang sama gitu. Ini ya, ini kan hal-hal yang sedang aktivitas dalam puncaknya seperti itu ya. Jadi tugasnya itu, satu adalah bikin foto story tentang apapun temanya ya, minimal 10 sampai 12 foto. Setiap orang nanti kirim ke folder, nanti di share sama materi, kirim ke situ dengan satu orang, satu folder, nama sama judul ceritanya apa. Nanti dari situ akan saya kurasi. Terima kasih sudah bersabar dan bersama-sama kita. Terima kasih juga buat Mas Ferry untuk waktunya, untuk ilmunya. Semoga bisa segera diaplikasikan sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dengan ini kita selesaikan sesi yang pertama ini. Baik, terima kasih. Saya akan tutup ruangannya. Terima kasih untuk bersamaannya hari ini. Terima kasih semuanya.